Perkenalkan, nama saya Yohanes Putra Perlindungan Sormin dengan NPM 2212011303. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi pembelajaran dari HTN atau Hukum Tata Negara. Definisi dari hukum tata negara sendiri itu merupakan sebuah hukum yang terdiri dari sekumpulan aturan-aturan hukum yang fungsinya untuk mengatur suatu negara serta mengatur hubungan antar perlengkapan negara. Jadi, pada intinya adalah hukum tata negara sendiri adalah hukum yang mengatur sebuah negara. Di dalam pembelajaran hukum tata negara, kita akan banyak mempelajari tentang sebuah negara, mulai dari latar belakang negara tersebut, bentuk negara tersebut, cara-cara dalam memperoleh kekuasaan, kelembagaan-kelembagaan negara, dan juga mengenai kewarganegaraan. Untuk lebih mengerti dan juga lebih memahami mengenai hukum tata negara, biasanya kita akan mencari asal atau sumber dari hukum tersebut. Nah, di dalam konteks kali ini, kita akan mencoba mencari sumber dari hukum tata negara. Sumber dari hukum tata negara sendiri dapat kita bedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber yang pertama, sumber hukum bersifat formal, dan yang kedua, sumber hukum yang bersifat material atau material. Maksud dari sumber hukum yang bersifat formal artinya adalah sumber hukum tersebut dapat dikenali dari bentuk formalnya, yaitu mengikat secara hukum. Dan sedangkan sumber hukum yang bersifat material atau material artinya adalah isi dari sebuah ketentuan yang berlaku umum. Contohnya, dari hukum tata negara Indonesia yang menjadi sumber materialnya tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Jadi kesimpulannya, hukum tata negara menjadi salah satu hukum yang sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena di dalamnya kita akan banyak mengetahui bagaimana pengimplementasian antara fungsi, mekanisme hubungan, serta prinsip etika kebijakan dalam hubungannya, agar dapat tercapai apa yang dicita-citakan untuk bersama-sama hidup dalam satu negara. Berikutnya, saya akan membahas materi yang paling berkesan untuk saya. Materi yang menurut saya sangat menarik untuk diulas serta dipelajari adalah materi mengenai kewarganegaraan dan keimigrasian. Mengapa? Karena di dalam materi kewarganegaraan dan keimigrasian, kita akan banyak membahas mengenai warga negara dan juga penduduk. Karena warga negara serta penduduk sangat erat kaitannya dengan kewarganegaraan. Menurut pasal 26 ayat 1 dikatakan bahwa yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pada pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dari kedua penjelasan tersebut, kita dapat membedakan antara warga negara dan juga penduduk. Dan yang selanjutnya di dalam materi kewarganegaraan dan keimigrasian, kita juga akan banyak membahas mengenai asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan sendiri itu merupakan sebuah asas yang menentukan masuk atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada asas ius soli atau law of the soli. Asas ius soli sendiri merupakan sebuah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang kedua, ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Asas ius sanguinis ini merupakan sebuah asas yang menjadi penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari garis keturunan maupun berdasarkan dari pertalian darah, yang dimana artinya penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari kewarganegaraan orang tuanya dan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal, yang dimana merupakan sebuah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir, yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang dimana artinya merupakan sebuah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur. Kewarganegaraan juga dapat diperoleh dengan beberapa cara. Salah satu di antaranya, yang pertama, melalui keturunan ataupun kelahiran. Yang kedua adalah dengan melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Yang ketiga, dengan melalui prosedur lain yang telah ditentukan serta ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah disebutkan cara-cara agar dapat memperoleh kewarganegaraan RI. Yang pertama itu memenuhi persyaratan kewarganegaraan RI. Yang kedua, pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat. Kemudian yang ketiga, pemohon juga wajib menyerahkan dokumen ataupun surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Yang keempat, menteri akan mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara RI. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikatakan juga bahwa seseorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua adalah tidak menolak serta tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang kelima, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Dan itulah beberapa ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, pada intinya, pada kesimpulannya, mengapa materi kewarganegaraan dan keimigrasian sangat menarik untuk dipelajari adalah karena materi tersebut sangat relevan
dengan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam sebuah negara, yang mulai dari seseorang dengan kewarganegaraan ganda, tidak mempunyai kewarganegaraan, sampai ada juga yang dicabut hak kewarganegaraannya. Dan di sini kewarganegaraan dari seseorang sangat memegang peranan penting. Mengapa? Karena status kewarganegaraan seseorang itu berpengaruh terhadap kepastian hukum yang didapat oleh orang tersebut. Dan bukan hanya kepastian hukum saja, melainkan juga meliputi perlindungan serta hak keadilan bagi orang tersebut. Dan mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.